Oke, halo teman-teman. Ada Riyad sama L ya. Tes, suara kak kedengaran guys? Dengar, Kak. Oke, mantap. Kita tunggu yang lain dulu ya, sebentar. Riyad sama L, kita tunggu yang lain dulu. Mana nih Riyad sama L? Nggak bisa on cam kah teman-teman? Kita ngobrol-ngobrol dulu ya sambil nunggu yang lain. Riyad sama L. Kita tunggu sampai jam 2:05 ya guys. Oke, Riyad ada Brilian juga di sini. Ada siapa lagi? Apip belum, Wildan belum, Agung belum, Latifa Naura belum, Nabila Mesya. Oke, Rafa sama Talita. Kak, aku belum di chat sama CS buat. Iya, apa Brian? Jadi sekarang sepertinya permintaan permintaan untuk kelas pengganti lagi banyak ya. Jadi ditunggu aja ya Brian ya. Ditunggu saja nanti akan dikabarin untuk kelas penggantinya. Oke? Tadi kakak juga udah kabarin ortu. Iya, kayak lama ini untuk kelas pengganti sepertinya. Lagi banyak permintaan. Iya, Novel lihat sama L. Udah selesai UAS kalian teman, ujian kalian teman-teman. Ujian di sekolah udah Udah, selesai. Kak. Oke, udah mantap ya. Udah nggak ada beban ujian di kampus, di kampus lagi di sekolah lagi. Berarti kita harus lebih semangat lagi nih belajarnya teman-teman. Oke ya. Masih ada, Kak, praktek. Masih ada praktikum. Praktik apa itu? Memang di sekolah kami itu setiap sudah ujian itu masih ada prakteknya. Oh, oke oke. Kita tunggu sebentar ya, teman-teman yang lain. Harus praktek seperti apa ya? Contohnya deh, contoh praktek teknikal kah? Atau komputer atau apa? Praktek biologi, Kak. Kayak Oh, bikin apa, landscape gitu. Itu habisin duit sampai 500 lebih. wow. Lumayan untuk uang pengeluaran juga ya, ternyata. Iya. Itu baru satu praktek, Kak. Masih ada 13 lagi. Buset, itu semua mata pelajaran dipraktekin. Iya.
Kamu Kak, sekolahnya di mana tuh? di Bengkulu di Madrasah IT Khairul Umah. Madrasah Islam Terpadu gitu ya? Iya, Oh, apa SMP toh? Atau SMA? SMA SMA kelas? 3. Oh, ini udah mau kelulusan ya? Iya. Ya emang kalau udah mau kelulusan emang gitu sih, teman-teman. Jadi kalian harus jaga kesehatan, semangat, jadi belajar. Itu MIT ya, Sekolah Islam Terpadu. Oke, semangat ya guys. Ini udah ada 4 orang karena udah jam 2:05 biar tidak membuang-buang waktu langsung saya teman-teman. Oh ya, terkait pelajaran minggu kemarin, kita belajar apa? Ada yang masih ingat gak nih? Berlian, L, Naupal, Rafa. Masih ingat teman-teman kita belajar apa minggu kemarin? Wow, jangan sampai lupa ya guys. Kita belajar tentang fungsi ya. Minggu kemarin kita belajar tentang fungsi teman-teman. Iya, benar. Ya, fungsi. Jadi hari ini di pelajaran kedua modul 3 ini kita masih akan membahas lagi tentang fungsi lanjutannya teman-teman. Fungsi lanjutan. Baru setelah itu minggu depan kita akan belajar tentang modul atau ini, modul atau library. Terus di pertemuan 12 kita akan ada project teman-teman. Kita akan ada project hackathon seperti itu nanti bakal kakak jelasin lebih lanjut lagi ya. Oke. Kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyakan soal pelajaran minggu kemarin? Naufal, Brilian, sama Rafa mungkin? Atau masih aman-aman saja guys? Aman ya? Oke, sebentar teman-teman. Ini ada orang tua kalian yang ngechat. Oke, sebentar teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Jadi hari ini kita bakal belajar tentang fungsi lanjutan teman-teman. Makanya kakak pengen kalian harus sudah paham dulu apa yang kita pelajari minggu kemarin karena ini lanjutannya ya, lanjutannya di sini. Ada yang mau ditanya dulu nggak teman-teman nih sebelum kita lanjutkan ke fungsi lanjutan ini? Rafa, aman Rafa? Aman Kak, Oke, kalau Brilian? aman sih Kak. Oke, Naufal? Oke, Naufal suaranya nggak kedengaran. L gimana L? Aman, Kak. Oke, aman Tes, ya. Oke, tes, mantap. tes. Naufal udah. Oke, aman ya. Apa Riyad? Aman Kak. Oke, teman-teman. Biar ini tidak membuang-buang waktu, langsung saja hari ini kita akan belajar tentang yang namanya fungsi lanjutan ya, atau fungsi kelanjutan. Jadi lanjutan dari pelajaran kita minggu kemarin. Nah, mungkin nanti di sini kita akan mempelajari tentang fungsi yang bersarang ya, seperti itu. Coba kita lihat dulu. Nah, kita akan berdiskusi dulu tentang fungsi bersarang. Di sini ada fungsi bersarang ya. Kita tes. Jadi katanya pimpinan pusat pendidikan sukses tetap cukup puas dengan pesanan tersebut agar guru dapat terus fokus pada proyek kreatif, blok tugas baru untuk mengoptimalkan pekerjaan rutin dikirimkan kepada kami. Nah, ini gambaran tugas kita nanti di akhir ya, teman-teman. Jadi tolong diperhatikan.
setiap di awal pelajaran itu kita pasti akan membahas atau berdiskusi tentang tugasnya ya, sebagai gambaran buat kalian. Nah, di sini ada tugas siswa dengan IPK tinggi diberikan diskon untuk berlangganan planetarium. IPK ini indeks ya, indeks prestasi kumulatif apa gitu. Tulis program yang meminta nilai dengan menghitung skor rata-rata jika lebih besar atau sama dengan 4,7 maka program mencetak diskon 15%. Jika tidak, diskonnya adalah 0%. Oke. Dan bagaimana cara mengatasi masalah ini? Coba kita lihat dulu. Nah, di sini teman-teman. Dia pertama membuat satu fungsi average grade dulu di sini kan. Average grade. Oke. Di sini kalian kan udah paham tuh gimana cara. Oke. Halo Ahmad Wildan. Iya kak, lu kak, maaf kak, terlambat ikut kelasnya. Oke, nggak apa-apa. Ini baru dimulai. Jadi, untuk yang baru hadir, hari ini kita akan belajar tentang fungsi lanjutan yang kemarin ya. Fungsi lanjutan. Jens, ini siapa ya yang keluar tiba-tiba mati? Oh, oke sih. Jadi, di sini kita akan belajar lagi, lanjut lagi ya, Wildan, karena kamu baru masuk. Oke, kita akan membahas tentang fungsi lanjutan ya. Jadi, di kita ada tugas dengan IPK tinggi diberikan diskon untuk berlangganan planetarium. Kita disuruh menulis program yang meminta nilai dan menghitung skor rata-rata. Jadi jika lebih besar atau sama dengan 4,7, maka 4,7, maka program mencetak diskon 15. Nah, jika tidak, diskonnya adalah 0 ya. Coba kita lihat dulu di sini, teman-teman. Jadi, seperti yang kita ketahui, kalau kita mau membuat sebuah fungsi, itu kan kita dep gini. Buat dep, baru di sini nama fungsinya. Oke ya. Ah, sama seperti membuat kelas ya, kelas. Baru buat nama fungsinya apa gitu. Jadi di sini ada beberapa konstruktornya si fungsinya ya teman-teman. Jadi grade ini variabel untuk menyimpan inputan dari si usernya teman-teman. Yang 4, 5. Nah ini kan di input satu-satu nih. Oke. Jadi eh, di input ke sini baru disimpan di grade-nya ya teman-teman. Seperti biasa, fungsi seperti biasa. Jadi terus totalnya, terus berapa nanti total baru average-nya berapa. Jadi while selama grade tidak sama dengan nol, nah itu artinya kan kemarin kita udah belajar tentang looping while ya. While grade tidak sama dengan nol. Oke. Nah, selama grade tidak sama dengan nol, average plus sama dengan grade. Berarti ditambahkan ya ini. Oke. Terus plus satu. Nah, ditambahkan satu tuh untuk totalnya yang ini. Yang ini. Maksud kakak. Jadi yang awalnya nol. Nah, ini ditambah-tambahkan terus nih teman-teman. Selama dia tidak. Nah, kecuali nanti kalau semisal si Wildan jadi user yang mengisinya. Dia masukkan nol di sini. Baru dia bakal ke stop. Nah, oke. Karena di sini udah sama dengan nol ya. Itu bakal ke stop. Oke. Mungkin coba kita jalankan dulu. Agak stop share sebentar, teman-teman. Sebentar ya, guys. Baru kakak searching lagi. Di sini misal kita coba dulu. Misal ini kita jalankan ya. Bisa nggak ini? Nah, misal 4, 5, 6, 7. Baru-baru kita nolkan itu. Nah, session pass discussion itu 15%. Jadi sepertinya total dari ininya ya, teman-teman. Total ini dijumlahkan ya. Nah, di sini ada total, teman-teman. Oke.
Jadi seperti itu kira-kira untuk jadi sekarang kita sudah menggabungkan banyak hal nih teman-teman. Pertama kita membuat fungsi menggunakan definisi membuat suatu fungsi namanya average grade. Nah, itu bebas ya teman-teman. Untuk pembuatan nama fungsi itu bebas apa yang pengen kita buat. Terus sini ada looping. Nah, while grade tidak sama dengan nol. Artinya selama grade-nya ini, selama si variabel grade-nya ini tidak sama dengan nol, dia akan tetap di looping terus atau diulang-ulangi terus teman-teman. Oke, makanya kalau kalian masih ingat, kakak pernah jelaskan apa perbedaan looping while dan looping for ya. Kalau looping while itu kita tidak tahu berapa kali looping itu berjalan, tapi kita tahu kapan berhenti, toh. Nah, ini contohnya, kita tidak tahu berapa kali di looping, tapi kita tahu kalau kita ketik nol itu bakal berhenti. Makanya di sini menggunakan looping while. Beda dengan for ya, teman-teman. Kalau for itu kan misal looping sebanyak 10 kali karena siswanya 10 misal seperti itu, teman. Jadi nanti kalian harus melihat tergantung studi case-nya seperti apa atau isu yang atau kebutuhan usernya seperti apa teman-teman untuk penggunaan looping. Oke. Baru di sini if average. Nah, ini if else ya teman-teman. Eh, Operator bersyarat ini, operator bersyarat. Katanya jika average lebih besar sama dengan Oke, lebih besar sama dengan 4,7 kembalikan 15. Nah, return 15 ini kembalikan 15. Else berarti nol. Selain ini, kalau ini salah berarti ini ya. Oke, ini print seperti biasa saja tuh. Oke, paham nggak sampai situ dulu? Apa Wildan, El, Riyad, Brilian sama Rafa? Apip udah hadir juga ternyata. Paham sampai situ dulu teman-teman? Nah, kira-kira cara bacanya seperti ini. Kita ada fungsi namanya average grade. Oke. Jadi di sini kita meminta si user atau si pelanggan atau si yang memakai sistem kita memasukkan angka. Masukkan angka dengan catatan grade nol itu sama dengan stop. Oke, totalnya nol, average-nya nol. Selama grade tidak sama dengan nol, average-nya itu plus sama dengan grade. Oke. Terus totalnya itu plus sama dengan satu. Berarti tiap dijalankan itu ditambah satu. Baru nanti setiap sudah selesai diisi, kita tanyakan lagi di sini, looping lagi, jalankan lagi. Nah, terus buat bagian yang ini teman-teman, cara bacanya jika average lebih besar sama dengan 4,7. Oke, lebih besar sama dengan 4,7. Berarti dari 4,7 ke atas. 4,8, 4,9, 5, 5,1, dan seterusnya. Itu termasuk ke lebih besar sama dengan 4,7. Kita akan kembalikan nilai 15. Kalau ini benar. Nah, kalau ini salah, average-nya ternyata lebih kecil dari 4,7, berarti kita return nilai 0, teman-teman di sini. Sesuai dengan si perintah tugasnya. Kira-kira seperti itu. Oke, ada yang mau ditanya dulu nggak tentang ini, teman-teman? Ada yang nggak kalian pahami? Atau masih aman? Wildan? Aman ya, semoga aman. Nanti kita pelajari lagi lebih. Oke, sekarang kita sudah lihat. Selanjutnya kita lanjutkan dulu. Oke, ini. Di sini ada lagi. Dia membuat suatu fungsi tentang diskon ya, teman-teman. Oke, dia membuat fungsi diskon di sini. Jadi, di sini udah ada dua fungsi nih, teman-teman. Pertama, di sini ada fungsi average grade. Oke. Baru di sini ada fungsi set diskonnya ya. Oke, set diskon. Berarti average sama dengan average grade. Oke. Jadi ini sama saja kayak yang tadi, cuman dia buat nilai kembalian si average ini dulu, baru dia buat panggil lagi ke sini, teman-teman. Jadi kan sifatnya si variabel itu kan bisa dipanggil lagi atau digunakan lagi di perintah-perintah selanjutnya.
Nah, ini udah makin kompleks ya teman-teman. Makanya kalau kalian ada yang nggak paham, tanyakan kakak. Oke, jadi ini udah ada dua fungsi di sini. Nah, fungsi yang ini sama yang ini, yang si diskon ini, set diskon. Oke, itu sebenarnya sama saja kayak yang tadi, cuman ini ada nilai kembaliannya dulu si return ini, baru dipanggil ke sini. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman untuk gambarannya. Oke, perhatikan bahwa satu fungsi dapat dipanggil di dalam yang lain. Konsep bersarang juga berfungsi di sini. Nah, ini kita udah masuk ke pelajaran kita nih. Apa itu fungsi bersarang? Nah, memecah kode menjadi fungsi-fungsi kecil, membuatnya lebih mudah dibaca dan komunikasi dalam tim antar pengembang menjadi lebih efisien. Kemarin kan kita sudah belajar tentang ini, mengatasi masalah kode yang terlalu ini teman-teman, yang terlalu pemborosan ya, yaitu menggabungkan dua atau mengubah satu tipe data ke menjadi tipe data yang lain seperti yang kita buat misal di sini ada inputan nih, input angka misal angka. Kalau angka kan berarti dia harus eh, integer ya. Sementara kalau inputan kayak gini doang, dia ini string teman-teman. Makanya kita tambahkan int di sini. Nah, ini jadinya si string ini menjadi integer. Seperti itu kemarin kita bahas, teman-teman. Oke, pekerjaan beberapa pengembang pada proyek besar sama sekali tidak dipikirkan tanpa fungsi bersarang. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar membuat beberapa fungsi sendiri dan menggunakannya dalam program. Terus kita menulis program yang memanggil satu fungsi dari yang lain. Jadi kita buat fungsi dulu, baru kita panggil lagi si fungsi yang sudah kita buat di fungsi baru, teman-teman. Jadi hitungannya dia bersarang ya. Memanggil fungsi ke fungsi yang lain seperti itu. Oke. Terus kita harus menulis program yang memanggil satu fungsi. Oke. Dan mengotomatiskan tugas-tugas rutin. Oke. Nah, ini mungkin yang minggu kemarin nggak datang. Coba diperhatikan di sini kita bakal mengulangi tentang fungsi yang kita pelajari minggu kemarin, teman-teman. Oke, fungsi itu apa dan apa saja fitur standar yang kita ketahui? Ada yang masih ingat apa itu fungsi yang hadir minggu kemarin, teman-teman? Atau yang belum, yang nggak hadir, dia tahu apa Wildan dan teman-teman yang lain apa itu fungsi, guys? Oke, coba kita lihat ya, ada nggak pengertiannya di sini? Nah, fungsi di sini kita lihat adalah sekumpulan perintah program bernama yang dapat dipanggil dari bagian lain dari program. Nah, ini ada beberapa fungsi yang sudah disediakan ya sama si Python-nya sendiri. Di antaranya itu ada fungsi print, input, integer, dan len. Kalau fungsi print sama-sama kita ketahui jumlah. Nah, ini untuk mencetak ya teman-teman. Dia tidak mengembalikan nilai nih, cuma menampilkan saja. Terus ada fungsi input. Nah, ini hasil pekerjaannya berupa string, teman-teman. Input itu defaultnya string ya. Jadi makanya kalau kita pengen yang menjadi angka, inputannya angka, kita tambahkan integer. Kalau plot, kita tambahkan plot. Nah, seperti itu, teman-teman. Karena memang dasarnya si input ini, defaultnya si input, fungsi input ini yaitu string. Seperti itu. Kalian harus perhatikan. Lalu ada fungsi len, ya itu untuk menghitung panjang atau panjangnya si string, panjangnya si pokoknya menghitung panjang dia bisa teman-teman. Oke. Terus, apakah satu fungsi selalu mengembalikan nilai? Sepertinya tidak ya teman-teman. Oh iya ternyata. Cuman yang ininya tidak mengembalikan nilai, nah yang ini. Nah, ini mengembalikan nilai, yang ini tidak ya. Nah, tapi terkadang hasil kerja tidak ditemukan. Nah, kan makanya kakak bilang tadi tidak mengembalikan nilai karena dia mengembalikan nilai tapi terkadang tidak ditemukan seperti yang non ini. Ini kan kita cetak nih. Harusnya kan ada hello 2 kali ya. Ya, cuman yang di print ini doang teman-teman. Yang ininya tidak. Karena tidak ditemukan ya. Non itu artinya kosong tapi tidak nol teman-teman. Kosong tapi tidak nol seperti itu.
Oke, nah print mencetak hasil dari print yang tidak terdefinisi. Dalam kasus itu, program sering mengatakan bahwa fungsi tersebut tidak mengembalikan nilai. Makanya tadi kakak bilang tidak mengembalikan nilai. Nah, terus di sini print ini eh, mengembalikan nilai nih. Maksud mengembalikan nilai itu ada sesuatu yang dikasih ke kita ya teman-teman. Nah, entah itu angka, entah itu hasil dari yang kita buat. Misal fungsi len ini kan mengembalikan nilai. Nilai dari panjang si string yang ini, teman-teman. Seperti itu. Oke, paham sampai sini guys? Paham dulu sampai sini. Wildan, L, Naupal, Rafa, Apip, Brilian. Paham dulu teman-teman? Permisi Kak, kalau mengembalikan nilai itu maksudnya gimana ya Kak? Oke, mantap Wildan. Jadi mengembalikan nilai itu maksudnya ada sesuatu yang dihasilkan. Misal contoh nih. Di sini ada fungsi len ya. Ini fungsi len. Ah, ini kan dia akan menghitung si isi dari stringnya ini kan. Lalu dia kasih kita nilai 9. Oh, ternyata panjang si stringnya itu 9. Nah, ini masuk ke nilai yang dikembalikan ke kita atau yang dikasih ke kita. Apa Wildan? Jadi nilai yang dikembalikan, nilai yang dikasih ke kita sebagai hasil dari running programnya gitu. Nah, ini contohnya kenapa ini dibilang tidak mengembalikan nilai, harusnya kan print dua kali nih. Harus hello sama hello di sini kan. Sementara ini tidak dapat ditentukan nih. Jadi hitungannya ini tidak mengembalikan nilai dia. Karena non itu kan tidak ada atau tidak mengembalikan apa-apa gitu. Atau tidak terdefinisi. Seperti itu Wildan. Aman Wildan? Aman nggak? Aman. Jadi Oke. yang mengembalikan nilai itu maksudnya yang dihasilkan gitu ya Kak? Iya, apa yang dihasilkan sama si fungsi yang kita jalankan seperti itu. Oh, makasih Oke. Kak. Oke, sip, mantap. Nah, teman-teman kalau ada yang kalian ragu ditanya aja ya. Kakak suka tuh kalau sering nanya-nanya. Enak teman-teman belajarnya. Oke. Di sini katanya bagaimana cara mendeklarasikan fungsi kita sendiri. Nah, ini teman-teman. Ini yang harus kalian perhatikan. Kita bisa membuat fungsi sendiri. Kalau tadi kan di sini ada beberapa fungsi. Yang ini print, input, integer, len, dan lain-lain itu fungsi yang disediakan sama si Python sendiri ya. Ternyata kita bisa buat fungsi sendiri. Caranya seperti apa di sini? Nah, ini pelajaran kita minggu kemarin ya teman-teman. Caranya untuk membuat fungsi sendiri, pertama proses pembuatan fungsi disebut deklarasi fungsi. Oke, kita mendeklarasikan suatu fungsi berarti kalau kakak bilang coba deklarasikan dulu fungsi eh, yang nggak usah pakai parameter dulu. Itu berarti kalian disuruh untuk membuat suatu fungsi ya teman-teman. Nah, untuk mendeklarasikan suatu fungsi kita memerlukan apa? Kita memerlukan operator def. Ini kepanjangannya definisi ya, definisi. Jadi def dulu. Kalau kelas kan kita ketik kelas seperti ini. Baru di sini nama kelasnya. Kalau fungsi kita def di sini teman-teman. Oke, def. Baru kita buat nama fungsinya apa? Oke, penamaan nama fungsi itu sama dengan penamaan variabel ya teman-teman. Kalau satu kata itu ya satu kata saja, kalau dua kata buat underscore di bawahnya seperti ini. Oke, aman dulu sampai situ. Diingat-ingat, baru dalam kurungnya ini jangan lupa teman-teman. Dalam kurungnya ini. Nah, ini bisa kita tambahkan parameter di sini. Bisa juga enggak. Tapi dalam kurungnya tetap ya. Terus ini jangan lupa kalian teman-teman, titik dua di sini. Karena di pemrograman itu salah satu titik saja itu bakal error ya. Makanya jangan lupa ditambahkan titik duanya di situ. Oke, baru setelah itu kita tambahkan tindakan apa yang bakal dijalankan. Tindakan ini bisa print, kayak yang apa ya? Kalau kita membuat if misal, if tindakannya benar, maka kita jalankan tindakan yang ada di dalam. Seperti ini aja sih teman-teman. Ini tindakan-tindakannya. Coba kita lihat ada nggak fungsi yang jadi. Oke, yang dilaksanakan dalam satu program. Oke, ini argumen. Oke. Oh, nah, kalau misalkan memanggil fungsi Anda sendiri saat mendeklarasikan suatu fungsi,
variabel parameter ditantumkan nilai diberikan kepadanya nanti saat fungsi dipanggil. Oke. Ini teman-teman. Misal di sini kan ada parameter ya. Misal di sini parameter X dan Y. Nah, ini tulis X dan Y saja. Di sini katanya nilai diberikan kepadanya nanti saat fungsi dipanggil. Jadi saat misal anggap saja nama fungsinya eh, tes ya, tes dengan parameter X, Y. Oke, ada dua parameter yaitu X dan Y. Jadi X yang dan Y ini kan kita nggak tahu nih nilainya berapa teman-teman. Oke, nilainya kapan dikasih? Saat kita memanggil fungsinya berarti tes di sini tes baru di dalamnya x-nya berapa 100 dan y-nya berapa misal 90. Nah, berarti 100 dan 90 ini mengisi nilai parameter yang di sini teman-teman. Nah, jadi semisal kalian mengisi parameternya 4 misal. Di sini parameter 1, 2, 3, 4. Saat memanggil fungsinya, ini harus 4 juga teman-teman. Argumennya 4 juga. Harus masing-masing mengisi si parameter kita. Oke, aman sampai situ dulu guys. Oke, nanti ada contohnya. Apa itu ruang lingkup lokal dan bagaimana pengaruhnya terhadap pengoperasian fungsi dan program utama. Oke, di sini kita lihat. Interpreter Python mengaitkan variabel dengan tempat penggunanya. Oke. Fungsi yang dideklarasikan oleh programmer adalah blok program independen dengan variabelnya sendiri. Oke. Sebentar kita lihat. Nah, ini teman-teman, contohnya yang tadi ya. Ini berapa parameter di sini, teman-teman? Coba. Berapa parameter di sini? Satu parameter kak. Nah, satu parameter namanya name ya. Oke, namanya name. Jadi coba, nah ini teman-teman. Nah, contohnya di sini. Untuk value atau nilai dari parameter name ini dapat dari mana? Dapatnya dari sini teman-teman, yang di bawah ini. Nah, dia menyimpan name di sini, atau dia membuat variabel name. Oke, yang mana si name ini itu parameter dari si fungsi kita. Nah, jadi value-nya yang diisi sama, ini kan inputan, berarti diisi sama user ya. Diisi sama user atau penggunanya. Jadi misal name-nya sama dengan Riyad gitu. Berarti average name di sini ini value-nya sudah Riyad nih teman-teman. Oke. Jadi seperti itu kira-kira untuk pembuatan fungsi. Jadi jangan lupa dep-nya, baru buat nama fungsinya, baru di kalau ada parameter bisa dibuat parameter, kalau nggak ada nggak apa-apa. Coba kita cek lagi ya. Nah, bagaimana kita bisa mengembalikan nilai variabel dari fungsi saya sendiri? Coba kita lihat di sini. Nah, ada yang namanya operator return ini, return. Ini untuk mengembalikan. Jadi untuk mendapatkan mengembalikan nilai dari suatu fungsi, kita perlu menggunakan pernyataan return. Nilai ini dapat diberikan ke variabel di bagian utama program. Jadi yang ini ya teman-teman. Yang ini. Oke. Kalau sampai sini doang, kita nggak kembalikan nilai menggunakan return ini, dia udah sampai sini doang teman-teman. Kita nggak bisa ambil nilainya, makanya kita buat kembalikan nilai, baru nanti bakal bisa dipakai di sini teman-teman. Nah, itu kira-kira untuk gambaran return nilai. Jadi kalian jangan lupa ya, misal eh, udah ada variabel menyimpan nilai di sini, ini baru disimpan nih, belum dikembalikan. Makanya buat return average. Nah, seperti itu, teman-teman. Jangan lupakan setiap ada variabel yang kira-kira dia menyimpan nilai dari program kalian, jangan lupa dikembalikan lagi, teman-teman. Oke. Nah, ada lagi yang mau ditanya kira-kira dari yang tadi, teman-teman? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke fungsi bersarang di sini. Sebentar ya. Aduh. Nah, fungsi bersarang ini seperti apa? Coba kita lihat ya. Nah, catatan penting, kita akan mempertimbangkan masalah solusi optimal yang memerlukan deklarasi fungsi sendiri dan pemanggilan satu fungsi dari fungsi lainnya. Sebelum itu, kita harus merumuskan rekomendasi penting. Nah, ini teman-teman. Satu fungsi satu tujuan. Daripada mendeklarasikan satu fungsi yang tidak praktis, lebih baik kita memprogram beberapa fungsi ringkas. Seperti itu.
Misal contohnya seperti ini nih. Kalian punya keranjang buah, tapi isinya ada beberapa buah teman-teman. Misal ada apel, jeruk, terus apa lagi ya buah, anggur gitu. Satu keranjang. Nah itu kan kurang bagus ya. Makanya kita buat per keranjang. Misal ada keranjang apel, ada anggur, ada jeruk seperti itu ya teman-teman. Nah, ini yang dimaksud satu fungsi yang beberapa fungsi ringkas. Jadi untuk menyimpan satu persatu. Tadi di kakak sudah bilang kalau kita pengen membuat fungsi kita dep aja, dep get result aja di sini. Baru membaca data dari keyboard, memperhitungkan data, analisis hasil, dan menampilkan pesan penggunanya. Oke, weh. Pertimbangan fungsi arbiter. Nah, sekarang hanya bagian utama dari program ditulis ulang menjadi sebuah fungsi. Coba kita lihat dulu. Ini kan baru satu fungsi, teman-teman. Oke, di sini mari bentuk fungsi get data. Oke, untuk dia ternyata gini teman-teman. Karena kita belajar fungsi bersarang, kemarin kita juga udah belajar tentang operator bersarang itu ya, bersyarat bersarang. Jadi ini udah ada fungsi get result di sini. Nah, ini kan tindakan ya atau apa yang dilakukan si fungsi. Ada 4. Jadi dia ini kelompokkan lagi jadi dua-dua teman-teman. Nah, ini untuk fungsi get data dan ini hasilnya itu print result. Coba kita lihat seperti apa maksud dia ini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi, dia buat get data di sini, baru print result parameter di sini teman-teman. Jadi, hasil dari get data ini, hasil dari get data itu disimpan di parameter. Baru kita kembalikan nih. Misal, gini, kakak menjumlahkan nilai, menghitung nilai eh, laba dari warung misal laba dari warung hari ini. Anggap saja ini dep fungsi Riyadi namanya ya, Riyadi di sini. Tugasnya si Riyadi. Oke. Ah, jadi tugasku ngapain? Tugas si Riyadi ngapain? Dia menghitung laba dari si warung, teman-teman. Misal Riyadi sudah dapat labanya itu 1 juta. Nah, itu kan berarti 1 juta ini harus dikasih tahu ke si, misal ini si Naupal nih. Nah, si Naupal ini tugasnya itu untuk membuat laporan ya. Nah, si Riyadi cuma menghitung, dia dapat 1 juta, baru dia kembalikan ke si Naupal. Naupal, nah ini return parameter. Naupal ini ada 1 juta laba kita hari ini. Nah, makanya masuk ke si Naupal di sini. Jadi di sini kan print result parameternya berapa 1 juta misal. Ini contohnya. Seperti itu kira-kira. Jadi tugasnya dibagi-bagi. Tugasnya dibagi-bagi. Enggak yang misal satu orang saja yang mengerjakan. Kalau ini kan satu orang saja nih yang atas ini. Nah ini kan satu fungsi teman-teman. Jadi ini satu orang saja ini ya. Mulai dari membaca, menghitung, menganalisis, dan menghasilkan. Itu satu orang yang mengerjakan atau satu fungsi. Sementara yang ini ada 2 orang nih. Ada yang menghitung dulu, terus dia kembalikan nilainya, berapa hasilnya, baru nanti dicetak dan dianalisis. Seperti itu. Aman, Wildan, El, Naufal, Brilian, Rafa, Apip, paham nggak? Untuk Berarti kalau yang fungsinya itu ada dua, berarti bisa buat kolaborasi ya, Kak? iya, jadi itu memang kita buat untuk berkolaborasi ya, untuk menyelesaikan tugas ya. Kita pisah-pisah. Jadi, misal teman-teman, kalian kalau di ini kepanitiaan di sekolah lah misal. Kalau udah dibentuk panitia itu kan ada PDD, ada konsumsi, ada acara, ada humas gitu kan, dipisah-pisah untuk apa tujuannya? Untuk menghasilkan acara yang bagus, yang lancar gitu. Oke. Nah, kalau yang fungsi ini sama saja teman-teman. Jadi di sini ada get data, ada result dan lain-lain untuk menghasilkan apa? Untuk menghasilkan nilai atau hasil yang sesuai dengan keinginan kita. Biar mudah dibaca seperti itu. Oke, jadi berkolaborasi dua-duanya untuk menghasilkan satu nilai yang kita butuhkan. Seperti itu Wildan. Oke, aman?
Yang lain ada yang mau ditanya dulu? Oke, kalau nggak ada, coba kita langsung saja. Nah, di sini nih. Setiap tahun perjalanan ke teater diselenggarakan untuk para siswa di pusat tersebut. Siswa dapat menerima diskon biaya berdasarkan jumlah balita untuk ujian akhir. Tulis program yang meminta nilai dan menghitung jumlah balita. Jika 5 dari 1 sampai 3, jika balita dari 1 sampai 3 maka diskon adalah 3%. Jika dari 4 menjadi 5 maka 5%. Lebih dari 5 sampai Oke, kalau lebih dari 5 katanya 10%. Kalau jika dari 4 menjadi 5. Oke, coba kita lihat dulu ya di sini. Nah, di sini kan dia buat dua fungsi ya. Dua fungsi ya. Pertama, dia buat dulu nih di sini. Grid. Di sini ada fungsi amount 5, teman-teman. Terus di sini ada set diskonnya. Berarti dua fungsi yang dia buat. Pertama dia cek dulu teman-teman di sini. Masukkan nilai. Masukkan nilai ya. Baru amount 5-nya ini variabel ini awalnya 0 ya, tuh. Awalnya 0. Terus while grade tidak sama dengan 0. Selama grade-nya tidak sama dengan 0, nah, ini bakal tetap di looping, teman-teman. Dijalankan terus selama tidak 0. Karena 0 itu kan buat nge-stop ya. Kita set 0 itu buat nge-stop. Oke. Jadi, if grade sama dengan 5, M1 5 plus 1. Nah, jika yang masuk grade-nya itu 5, berarti si M1 5-nya ini kita tambah 1, teman-teman. Ini. Oke, berarti kalau 5 kita tambah 1. Terus-terusan nih. Lihat di sini, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali kan? Makanya di sini, oke, ini jumlahnya jadinya 5 kali karena 5 kali perulangan. Baru kita return si M15-nya ini. Berarti ini udah nilainya udah 5 nih yang kita kembalikan ya. Oke, udah berisi 5. Terus, nah di sini kita lihat nih. Di sini fungsi selanjutnya dia buat fungsi dep set diskonnya untuk set diskonnya. Jadi, dia buat lagi satu fungsi set diskon. Nah, dia buat variabel amount nih. Dia ganti variabelnya ternyata. Yang isinya, si amount variabel amount ini isinya amount 5. Berarti berapa isinya yang si amount ini, teman-teman? Kalau kita kembalikan nilai 5 tadi, berarti si amount itu nilainya berapa? Isi 5 Kak. Isi 5, benar. Karena udah sama dengan mereka. Baru dia buat lagi si eh, operator if else, elif yang ini, teman-teman. Jadi, sesuai persyaratannya, jika lebih besar sama dengan 1 dan lebih kecil sama dengan 3, berarti dari 1, 2, 3, itu kita kembalikan nilai 3. Oke. Kalau jika amount-nya 1, 2, 3, berarti kita kembalikan nilai 3. Nah, elif, jika amount-nya lebih besar sama dengan dan lebih kecil sama dengan 5. Berarti ini 4 dan 5 ya. 4 dan 5 berarti kita kembalikan 5%. Oke, elif lebih besar dari 5. Oke, berarti 6, 7, 8, dan seterusnya kita kembalikan nilai 10. Nah, kalau selainnya else, berarti kita tidak mengembalikan apa-apa ya, teman-teman. Oke, coba kita jalankan dulu. Kakak stop share sebentar. Wah, ini kakak semangat banget nih. Padahal kakak pusing, teman-teman. Aduh. Oke, coba kita sebentar ya. Kakak share screen lagi. Nah, di sini coba kita jalankan. Misal, oke, jalankan dulu. Grade-nya berapa? 5, 6, 7, 2, 4. Misal 0, kita tutup. Nah, diskon P-nya itu 3. Berarti 3% dapat kita. Berarti kita di yang ini ya. Yang ini, teman-teman. If yang pertama ini kita. Emonnya gitu. Seperti itu kira-kira, teman-teman, untuk contoh dari bersarang ini. Fungsi lanjutan. Fungsi yang sudah bersarang, teman-teman. Oke, aman. Nah,
Di sini juga ada yang cek height, ini sama saja teman-teman. Oke, jadi ada dua fungsi yang bertujuan untuk yang berkolaborasi tadi kata si Wildan untuk menghasilkan hasil yang sesuai yang kita inginkan. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini ada contoh lain. Nah, dia buat dulu nih. Ini pakai parameter nih. Depth Kak BMI, wake sama height-nya. Wake sama height kan? Oke. Oke, terus ini kan udah ada dua parameter. Nah, isinya yang ini Kak dari mana nih? Wake sama height-nya diisi dari mana? Kita lihat ke bawah. Dari sini, teman-teman. Sini nih. Oke. Itu untuk pengisiannya ya. Jadi wake-nya berapa nanti dimasukkan. Terus height-nya berapa? Ini kenapa pakai plot, Kak? Karena nanti kan kilogram itu misal ada 57,2 kilogram. Makanya kita buat tipe data plot atau desimal. Baru di sini kita masukkan nilainya ke sini, teman-teman. Oke, setelah nanti indeksnya kita dapat di sini dengan penjumlahan seperti ini atau rumus seperti ini, kita kembalikan nilai indeks. Misal nanti hasilnya 120. Kita kembalikan nilainya biar dipakai sama si fungsi selanjutnya ini, teman-teman. Indeks yang ini ya. Oke, seperti itu kira-kira baru dia ke kondisi if else-nya yang ini. Jadi stepnya seperti itu, teman-teman. Gampang. Oke, ada yang mau ditanya? Segampang itu ya, Wildan ya. EZ ini mah. Oke, nah, ini jawaban pertanyaan nggak usah. Oke, bekerja di platform pusat bersarang, teman. Waktunya kita mengerjakan tugas karena udah 2:46. Jadi nanti ada yang masih ini kakak jelaskan nanti, teman-teman. Oke, seperti biasa kakak stop share dan kalian share screen, teman-teman. Tolong dikerjakan dulu, fokus dulu. Oke, Wildan dilanjut. Jangan Wildan dong ya yang share screen, teman-teman. Semua share screen dulu. Nggak bakal kakak apa-apain kok. Kalian kerjakan aja dulu. Dilanjut dulu guys. Sebentar ya.
Brilian mana nih? Apip. Apip ada Brilian L. Mana sersin kalian teman-teman? Oh ini kak. Di sersin ya guys. Biar kakak bisa lihat. Masih lama nih waktu kita mengerjakan. Santai saja. Kalau bisa diselesaikan. Jadi hari ini kita fokus menyelesaikan ya teman. Oke. Nomor 3 nih kakak bantu nih teman-teman. Nomor 3 ya. Ya kalian kesulitan biar ada contoh ke nomor 4 dan nomor 5. Dan selanjutnya ini kakak kirim nomor 3-nya. Nah ini bisa jadi contoh ya. Eh, Nah ini untuk nomor 3-nya teman-teman. Nah dikerjakan dulu guys. Nomor 3-nya di room chat teman-teman.
Udah kakak kirim ke grupnya. Ke Oke, mantap, brilian. Semangat teman-teman. Untuk kerjakan nomor 4 dilihat yang nomor 3 ya.
Ada kesulitan nggak teman-teman? Nomor berapa nih? Nomor 4. Oke. Kita bantu nomor 4, teman-teman. Sebentar. Nah, itu kakak kirim yang nomor 4 ya. Di room chat.
Oke teman-teman, karena kakak lihat kalian ada kesulitan di nomor 5 ini kakak kirim ya. Nomor 5 ya. Nomor 5. Diperbaiki dulu. Oke, kakak kirim ke room chatnya. Nomor 5 teman-teman. Nanti setelah selesai yang ini, baru stop share ya. Kalau sudah jalan yang nomor 5 kalian nih, stop share total. Oke, di sini udah. Nah, teman-teman, kalau udah selesai nomor 5-nya, silahkan di stop share, guys. Rafa. Nah, gimana nih? Wildan, Brilian, Rafa, Apip, El, bisa on cam dulu nggak, teman-teman? Biar kita tutup kelasnya. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang fungsi ya. Fungsi lanjutan yaitu ada fungsi bersarang. Minggu depan kita lanjutkan lagi di pelajaran ketiganya, teman-teman. Jadi, saya harap kalian paham ya, paham apa yang sudah kita pelajari. Karena nanti makin lama itu makin banyak ininya teman-teman, bersarang, bercabang, dan lain sebagainya. Kira-kira ada yang mau ditanya dulu nggak untuk pelajaran kita hari ini? Wildan, Rafa, Naufal, El, Brilian, Apip. Jadi nanti bisa kalian tes-tes ya, coba-coba dulu untuk mengerjakan. eh, karena kalau kalian belajarnya dari kursus ini doang, teman-teman, nanti juga bakal lupa lagi. Minggu depan lupa lagi apa yang dipelajari minggu kemarin. Oke, selanjutnya akan lupa lagi. Itu makanya kalian, kakak selalu sisakan tugas-tugas itu buat kalian kerjakan di rumah, teman-teman. Seperti itu kira-kira untuk pelajaran kita hari ini. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan kira-kira, guys? Riyad, aman Riyad? Aman. Oke, kalau Wildan? Jauh ini aman Kak, nanti tinggal di review lagi materinya. Oke, mantap. Jadi teman-teman, selama kalian belajar, selama kita belajar, bisa juga kalian mencatat ya. Mencatat buat buku catatan, semisal ada yang nggak kurang jelas, boleh Kak diulangi seperti itu. Kalau Rafa aman, Rafa? Udah Aman, aman. Kak. Oke, L, masih ada orangnya nih L. Brilian sama Apip. Pip, aman Pip? Brilian aman Kak.
Oke, Brilian, mantap Brilian. Nggak pergi kamu main Brilian. Paling Biasa habis ini Kak. apa? Oh, habis ini. Oke, Di sini. aman kan. Yo, oke, bagus bagus teman-teman. Jadi kalau mungkin tidak ada lagi yang mau ditanyakan, terima kasih untuk hari ini teman-teman. Kalian keren banget. Sampai ketemu lagi di minggu depan ya. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Dicoba-coba lagi kata si Wildan tadi di review-review lagi untuk tugas-tugasnya. Selamat menikmati hari liburnya teman-teman. Terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu di minggu depan dan selamat sore. Sudah bisa Selamat meninggalkan. sore. Terima kasih Oke, Kak. Ya, terima oke, kasih Kak. Terima oke, kasih, Kak. aman, sip, mantap. Oke.